Avatarku adalah semua tetua di sekteku. Bab 111 Budidaya Ganda. Rihai, aku tidak begitu paham, tapi bukankah kultivasi ganda juga termasuk jenis teknik? Mengapa aku belum pernah melihatnya di antara ribuan teknik yang kubeli? Mungkinkah teknik kultivasi ganda adalah teknik tingkat tinggi dan tidak ada di buku panduan tingkat rendah? Tanya Aotian, bingung dan penasaran. Wajah Rihai tak bisa menahan diri untuk tidak memerah mendengar pertanyaan itu. Dia masih perawan dan belum berpengalaman, dan membicarakan hal-hal seperti itu membuatnya malu. Namun demikian, dengan wajah memerah, dia menjawab, boleh, ini bukan sesuatu yang rumit. Sebenarnya, ini cukup sederhana, dan semua orang tahu cara melakukannya, Anda tidak perlu manual. Dia sedikit tergagap dan, pada akhirnya, malah membingungkan dirinya sendiri, bertanya alih-alih menegaskan. Apa maksudmu semua orang tahu? Aotian, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada gadis yang malu itu, terus bertanya tanpa malu-malu, dengan wajah penasaran. Ketika seorang pria dan seorang wanita melakukan itu, energi spiritual mereka sinkron, dan mereka dapat saling membantu dalam kultivasi, ucapnya terbata-bata dan bergegas menyelesaikan kalimatnya, suaranya sedikit merendah saat berbicara. Aotian diam-diam merasa geli melihat wajah Rihai, yang tampak seperti akan mengeluarkan uap karena saking merahnya, dan dia tak bisa menahan diri untuk menikmati sisi pemalu Rihai yang memaksakan diri untuk berbicara. Di masa lalu, ketika dia merasa malu, dia biasanya lari, jadi dia jarang melihat kejadian ini. Namun, dia juga fokus pada apa yang dikatakan wanita itu. Oh, kalau begitu, itu sangat bagus, pasti sangat membantu dalam mempercepat kultivasi, kata Aotian, yang mulai tertarik pada kultivasi ganda. Rihai tidak mengatakan apapun lagi, tetapi butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri dan duduk di samping Aotian lagi, karena sebelumnya dia telah berdiri dari pangkuannya ketika dia marah. Setelah menenangkan diri, dia mulai menjelaskan. Setahuku, kultivasi ganda tidak begitu hebat. Seorang kultivator bisa membantu atau dibantu selama kultivasi ganda, tetapi itu berarti salah satu dari mereka akhirnya membuang waktu. Lagi pula, mereka harus fokus pada satu orang saat berkultivasi. Tidak mudah untuk berkonsentrasi pada dua hal sekaligus, berkultivasi dan membantu orang lain berkultivasi pada saat yang sama. Jadi, masuk akal bahwa kultivasi ganda menguntungkan satu orang sementara menghambat orang lain. Aturan itu bahkan berlaku untuk orang-orang dengan fisik kultivasi ganda. Ironisnya, mereka sebenarnya tidak melakukan kultivasi ganda. Mereka hanya berkultivasi secara individual selama proses tersebut, dan fisik tersebut memberikan beberapa bonus untuk kultivasi sebagai efek samping, tetapi efek spesifiknya bergantung pada fisiknya. Dia menjelaskan, sekarang beralih ke bagian teoritis, yang menenangkan hatinya yang malu. Jadi, tidak ada yang benar-benar mempraktikkan kultivasi ganda. Tanya Aotian, tercengang oleh kebiasaan dunia ini, yang sangat berbeda dari apa yang pernah dibacanya di kehidupan sebelumnya. Tentu saja tidak. Ada rumah bordil untuk kultivasi, di mana tuan muda menghabiskan banyak uang untuk membayar wanita agar membantu mereka berkultivasi melalui kultivasi ganda, dan tentu saja, untuk memuaskan selera kotor mereka juga. Rihai menggelengkan kepalanya, berbicara dengan sedikit rasa jijik. Dia tidak menyukai para tuan muda yang suka berfoya-foya dan mengira mereka bisa melakukan apa saja hanya karena mereka memiliki dukungan. Lalu bagaimana dengan kultivator tingkat tinggi yang membantu rekan mereka? Tanya Aotian dengan ekspresi tertarik. Rihai menyipitkan matanya ke arahnya. Kau tidak bermaksud mencari kultivator wanita yang kuat untuk membantumu, kan? Tanyanya dengan nada mengancam. Tidak. Aku, Aotian, setia. Aotian segera menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh, lalu melanjutkan, sedikit bangga, dan aku tidak butuh bantuan untuk berkultivasi. Aku sudah melakukannya dengan baik. Rihai menatapnya sejenak, dan melihat bahwa dia benar-benar tidak berpikir untuk mengejar wanita yang berkuasa, dia pun rileks dan menjelaskan. Tentu saja, memiliki pasangan dengan kultivasi yang lebih tinggi akan membantu, tetapi sekali lagi, itu akan menunda kultivasi mereka sendiri sambil membantu orang lain. Itu sebenarnya tidak sepadan. Lagi pula, itu masih dibatasi oleh tubuh kultivator. Anda tidak bisa hanya menuangkan energi yang kuat dan berharap yang terbaik. Itu harus dikendalikan dan pada tingkat yang tepat. Jadi, meskipun seorang kultivator yang kuat membantu seorang pemurni Qi,
mungkin itu meningkatkan efisiensi kultivasi pasangannya 10 kali lipat, tetapi tetap akan membutuhkan waktu, dan tidak sepadan dengan mengorbankan kultivasi mereka sendiri. Waktu terlalu berharga bagi seorang kultivator. Lebih baik berinvestasi pada pil dan teknik yang lebih baik untuk pasangan daripada menghabiskan waktu kultivasi Anda sendiri. Hasilnya akan lebih baik untuk semua orang. Dia menjelaskan secara rinci, dan Aotian pun memahami sepenuhnya. Tidak sebagus yang kukira, tapi mungkin aku masih bisa membantu Rihai saat kami berkultivasi bersama, karena aku memiliki banyak pikiran, yang sudah sangat berguna. Meskipun tidak seberguna memiliki teknik gabungan, pikiran Aotian membeku pada titik itu, dan sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Tunggu, hanya karena teknik kultivasi ganda tidak ada, bukan berarti teknik itu tidak mungkin ada. Matanya mulai berbinar, dan sebuah ide absurd mulai berakar di benaknya. Jika aku mengumpulkan ribuan pengalaman dari para kultivator di rumah bordil, mungkin bahkan dari manusia biasa, bukankah secara teori aku bisa mensintesis teknik kultivasi ganda ekstrim dari pengetahuan yang terkumpul? Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal ide itu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan apa efek dari teknik seperti itu, apakah akan luar biasa atau tidak berguna. Tetapi sekarang ide itu telah muncul, dia bertekad untuk mencobanya. Tianer, tanya Rihai, menatap Aotian dengan aneh, karena Aotian tiba-tiba terdiam. Maaf, aku melamun. Aotian tersadar dari lamunannya saat dipanggil dan segera kembali sadar. Dia menatapnya dengan penuh pertimbangan, tetapi tidak mengungkapkan apa yang dipikirkannya, dan kembali pada alasan mengapa dia datang ke sana sejak awal. Haier, jika kau ingin merahasiakan fisikmu, maka sekte ini tidak akan bisa memberimu teknik yang benar-benar cocok untukmu. Aku bisa memberimu teknik kultivasi elemen api yang sangat bagus, seharusnya masih berguna bagimu, tapi aku tidak bisa memastikan. Bagaimana menurutmu? Tanyanya, memberikan satu-satunya alternatif yang masuk akal yang bisa ia pikirkan saat itu. Setelah mendengar tawaran itu, Rihai tak kuasa menahan senyum lega. Terima kasih, Tianer, atas pengertian dan bantuanmu, katanya dengan tulus. Aotian mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut membelai pipinya, dan dia memiringkan wajahnya ke telapak tangannya. Dia mengambil tangannya dan meletakkannya di pipinya sendiri juga, memejamkan matanya sedikit dan merasakan kehangatan kekasihnya. Dalam hubungan kita, tidak perlu berterima kasih. Kita selalu bisa saling mengandalkan, apapun yang terjadi, katanya lembut, sambil menatap matanya. Mata Rihai melembut dan senyum lembut terukir di bibirnya. Dia mengangguk pelan dengan wajahnya masih di tangan pria itu. Kemudian, saling bertukar pandangan lembut, mereka berdua menarik wajah satu sama lain lebih dekat secara bersamaan, dengan Aotian harus sedikit menunduk karena tinggi badannya, membawa bibirnya ke bibir pria itu. Menciumnya dengan lembut, merasakan bibirnya yang lembab dan lembut, Aotian larut dalam perasaan hangat dan cinta yang menyelimuti mereka untuk waktu yang lama. Di puncak gunung tertinggi Sekte Pedang Bambu, di aula tempat pertemuan utama Sekte berlangsung, sebuah ruangan samping kini dipenuhi oleh para tetua dari Sekte Dao Tak Terbatas. Ruangan itu telah dipesan untuk pertemuan resmi Sekte Dao Tak Terbatas selama diskusi sebelumnya. Dan segera setelah kesepakatan tercapai, ruangan itu sudah digunakan sepenuhnya. Sebagai bagian dari sekte tersebut, Jian Huiyin, pemimpin Sekte Pedang Bambu dan sekarang juga seorang tetua dalam Sekte Dao Tak Terbatas, tentu saja harus hadir. Sebelumnya, tepat setelah pertemuan berakhir dan para tetua dari Sekte Pedang Bambu dan Sekte Dao Tak Terbatas pergi, seorang tetua bernama Lai Zeng, tetua dalam paviliun hukuman, memberitahunya tentang pertemuan baru tersebut. Tentu saja, dia tertarik untuk hadir, karena ingin lebih memahami sekte yang sekarang telah dia ikuti. Kini, ia dan 20 tetua dalam lainnya duduk mengelilingi meja panjang, dengan Tianzu, pemimpin Sekte Dao Tak Terbatas, menduduki kursi di ujung meja. Ada juga 50 tetua luar yang hadir, berdiri di belakangnya dan para tetua dalam lainnya. Percakapan pelan terdengar di antara para tetua, yang tidak diikutinya, baik karena sifatnya yang memang acuh tak acuh maupun karena dia tidak mengenal siapapun di sana. Harus saya akui, saya tidak pernah menyangka bahwa setelah menjadi pemimpin sebuah sekte, saya akan duduk dalam sebuah pertemuan dengan seseorang yang berpenampilan biasa saja. Dia merenung, mengamati para tetua di sampingnya berinteraksi satu sama lain, mengabaikannya seolah-olah dia hanyalah salah satu di antara mereka, sesuatu yang,
mengingat identitasnya sebagai pemimpin Sekte Inti Emas, tidak akan terpikirkan di tempat lain. Saat itulah, ketika ia sedang termenung, sesosok terakhir muncul di ruangan itu seperti bayangan, dengan kecepatan yang bahkan tak bisa ia sadari, berhenti di samping Tianzu, yang tetap duduk tenang dengan mata tertutup, jari-jari kedua tangannya saling bertautan di depan mulutnya. Kedatangan sosok itu, meskipun tanpa suara, menarik perhatian semua orang. Semua tetua langsung berdiri ketika melihatnya, dan Jian Huiyin pun ikut berdiri tanpa ragu-ragu. Mereka membungkuk, mengepalkan tinju sebagai tanda hormat kepada sosok tersebut. "Salam, leluhur Bao," seru mereka semua dengan penuh hormat. Bao Wuji, pendatang baru itu, dengan tangan di belakang punggung, mengangguk tenang, dan semua orang diam-diam berterima kasih padanya lalu kembali ke tempat duduk masing-masing. Sosok yang melampaui level inti emas. Aku masih tak percaya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, pikir Jian Huiyin, sebagian kagum dan sebagian getir, setelah menyapa kultivator kuat itu. Rasa pahit itu muncul karena sosok ini sekarang berada di sekte pedang bambu miliknya, dan dia tidak yakin apakah kehadirannya pada akhirnya akan membawa masalah. Tianzu, menyadari bahwa semua orang telah hadir, dengan tenang bangkit dari tempat duduknya. "Leluhur Bao." Dia mengepalkan tinjunya dan menyapa leluhurnya dengan nada yang kurang formal. "Tianzu." Bao Wuji mengangguk sebagai balasannya. Setelah menyampaikan salam, Tianzu berbalik dan memandang semua orang yang hadir, matanya menelusuri setiap wajah. Jian Huiyin tak kuasa menahan rasa takjubnya melihat betapa alaminya Tianzu bersikap di hadapan leluhur yang perkasa itu. Hal itu semakin memperdalam rasa ingin tahunya, dan kebingungannya, tentang bagaimana segala sesuatunya berjalan di sekte misterius tersebut. Setelah mengamati semua orang, dan dengan suasana hikmat dan hening yang menyelimuti ruangan, pemimpin sekte Dao tak terbatas akhirnya berbicara. "Ini adalah pertemuan resmi pertama sejak kita secara sementara mendirikan diri di dalam sekte pedang bambu. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan anggota terbaru kita, tetua internal baru kita, Tetua Jian." Dia memperkenalkannya dengan tenang, tanpa perubahan nada suara. Di meja makan, hampir 100 pasang mata penuh kekuatan tertuju pada Jian Huiyin, memberikan tekanan tertentu pada pundaknya. Namun, sebagai pemimpin sekte yang bermartabat, ia tetap tenang. Sekali lagi, dia berdiri, mengepalkan tinju, dan sedikit membungkuk sebagai salam kepada semua orang. "Saya, Jian Huiyin, berterima kasih kepada pemimpin sekte, para tetua, dan leluhur atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menduduki posisi ini. Saya akan berusaha untuk tidak mempermalukan sekte dengan tindakan saya di masa mendatang. Saya berharap dapat mengandalkan dukungan Anda." Ia mengakhiri perkenalannya dengan ramah. Namun, bagi mereka yang lebih sensitif, jika mengabaikan ketidakpeduliannya yang alami, dapat dirasakan adanya semacam ketidakterikatan dalam kata-katanya. Dan bagi Aotian, dengan begitu banyak avatar berkumpul di satu tempat, sulit bagi detail apapun untuk luput dari perhatiannya. Tapi dia tidak menyalahkannya, semuanya masih sangat baru baginya. Seiring waktu, kesetiaannya akan tumbuh, dan bahkan jika tidak, Aotian tidak khawatir. Lagi pula, tidak banyak yang akan hilang. Namun, dia yakin kesetiaan itu akan tumbuh. Setelah perkenalannya, ia menerima anggukan sopan dari sebagian besar orang yang lebih tua. Jian Huiyin tetap berdiri, menunggu kata-kata Tianzu sebelum duduk. Tetua Jian akan berafiliasi dengan Paviliun Pedang mulai saat ini. Sebagai anggota baru, dia masih dalam masa percobaan dan tidak akan memiliki akses ke slip giok di atas tingkat pendiri. "Tetua Jian, apakah Anda keberatan dengan pengaturan ini?" Tianzu menyatakan langsung, tanpa basa-basi, dan bertanya sambil menatapnya dengan acuh tak acuh. "Saya tidak keberatan dengan pengaturan ini. Saya berterima kasih kepada pemimpin sekte," jawabnya dengan sikap acuh tak acuh yang sama, sambil mengepalkan tinju sebagai tanda terima kasih, tampaknya tidak terlalu terkejut dengan keputusan tersebut. Dia memang tidak mengharapkan akses nyata ke sesuatu yang berharga untuk waktu yang lama, mengingat kurangnya loyalitas atau keterkaitannya dengan sekte barunya. Fokusnya adalah pada batu-batu elemen, yang sudah mulai dia terima. Namun tepat saat dia hendak duduk, Tianzu berbicara sekali lagi, membuatnya terkejut. "Tetua Jian, sebagai saran untuk menyambut Anda, saya sarankan Anda jangan meremehkan material tingkat rendah sekte ini. Bahkan tingkat rendah pun jauh melampaui apapun yang pernah Anda lihat di benua ini." Ucapnya singkat,
sebelum melambaikan tangan, memberi izin padanya untuk duduk. Jian Huiyin mengangguk dan duduk tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Namun di dalam hatinya, rasa ingin tahu yang kuat mulai tumbuh. Bab 112 Sekte memulai persiapan. Tianzu, melihat Jian Huiyin duduk setelah perkenalannya, dengan tenang meletakkan tangannya di belakang punggung dan melanjutkan. Setelah perkenalan selesai, mari kita mulai agenda utama. Pertemuan ini bertujuan untuk menetapkan langkah-langkah yang akan diambil sekte ini selama periode mendatang. Dia mengumumkan hal itu, dan semua orang memperhatikan dengan serius. Saat ini, sekte kami memiliki total 123 murid, dan jumlah itu tidak memuaskan untuk sekte setingkat kami. Struktur sekte saat ini juga kurang memadai, jadi kami harus bergantung pada dukungan sekte pedang bambu sementara kami melakukan restrukturisasi. Tianzu menjelaskan dengan tenang, menyebabkan Jian Huiyin, pemimpin sekte pedang bambu, merasa terkejut dengan niat sebenarnya sekte Dao tak terbatas terhadap sektenya, yang dinyatakan secara langsung di hadapannya. Mulai sekarang, saya akan memberikan tugas untuk periode mendatang kepada masing-masing pavilion. Perhatian, Tianzu berbicara dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan. Baik, pemimpin sekte, teriak semua tetua serempak, kecuali Jian Huiyin, yang terkejut dengan keserempakan tersebut. Pavilion binatang, seru Tianzu. Dua pria, Coyote dan Hawk, berdiri dan menjadi serius di hadapan semua orang. Aroma samar seperti binatang buas menyelimuti mereka, memberi mereka aura yang lebih liar dan primitif. Di waktu lain, ekspresi mereka tampak santai dan riang, tetapi tidak di hadapan perintah pemimpin sekte mereka. Di belakang mereka, para tetua luar pavilion mereka juga berdiri dengan hikmat, memancarkan aura yang sama. Misi utama pavilion kalian saat ini adalah untuk memelihara hewan-hewan berkualitas tinggi sebagai alat transportasi bagi para murid, baik di dalam sekte maupun sebagai tunggangan di luar sekte, perintah pemimpin sekte tersebut. Baik, pemimpin sekte. Kedua pria itu mengangguk dan menepuk dada mereka dengan percaya diri sebelum duduk kembali atas isyarat Tianzu. Pavilion hukuman, seru Tianzu. Kali ini, Lai Zeng berdiri bersama seorang tetua dalam lainnya yang bergabung ketika sekte tersebut naik ke peringkat inti emas. Di belakang mereka, dua tetua luar juga berdiri siap. Aura mereka berat dan agak garang, layak untuk penegak hukum. Semua pavilion harus merekrut dan melatih murid, tetapi pavilionmu khususnya memiliki tujuan untuk mempertahankan setidaknya 5% dari total murid sebagai penegak hukum. Dengan kata lain, 5 dari setiap 100 murid harus terdaftar dan dilatih di pavilionmu untuk memastikan kehadiran pavilion hukuman yang kuat di antara para murid dan pemahaman yang teguh bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Bisakah kau mencapai ini? Tanya Tianzu dengan sungguh-sungguh. Baik, pemimpin sekte, jawab kedua tetua dalam itu dengan percaya diri dan tegas. Bagus, pavilion Anda memiliki tugas sementara lainnya. Rekrutmen. Buat jadwal dan kirim utusan untuk mengatur rekrutmen di 16 kota. Periode awalnya akan berlangsung dalam 2 bulan. Baik, ketua sekte. Mereka mengangguk dengan sungguh-sungguh dan duduk atas isyarat ketua sekte. Dengan demikian, penugasan terus berlanjut. Pavilion harta karun. Berikan dukungan kepada pavilion-pavilion lain dalam hal material. Saya tidak ingin ada kekurangan yang menghambat mereka untuk bekerja dengan efisiensi maksimal. Baik, pemimpin sekte, pavilion misi, bekerja samalah dengan pavilion harta karun dan bangun sistem kontribusi yang konsisten. Saya ingin para murid bertumbuh, tetapi juga menghadapi tantangan dan berkontribusi pada sekte ini. Baik, pemimpin sekte, pavilion alkimia, pemurnian, pembentukan, dan jimat. Aku ingin kalian membantu pavilion lain dalam produksi sumber daya dan penyelesaian kebutuhan apapun yang mungkin mereka miliki. Tetua luar pavilion kalian harus mengadakan kelas umum untuk para murid setidaknya sekali seminggu. Kecuali karena masalah kultivasi yang mendesak, jangan sampai melewatkan 1 minggu pun. Aku ingin para murid siap untuk direkrut ke pavilion kalian di masa depan dan siap berkontribusi pada sekte. Baik, pemimpin sekte, pavilion pedang, aku mengharapkan hal yang sama darimu. Meskipun kau bukan pavilion produksi, kau tetap bisa memberikan pelajaran dan berkontribusi pada kekuatan sekte secara keseluruhan. Murid-murid berbakat dari pavilionmu juga dapat berpartisipasi di pavilion hukuman pada saat yang sama. Ini berlaku untuk kalian semua, murid manapun dari pavilion kalian dapat bergabung,
selama mereka memiliki keadilan di hati mereka dan bakat bertarung yang baik. Baik, pemimpin sekte. Terakhir, paviliun warisan. Para penatua luar kalian harus bersedia membantu para murid dengan pertanyaan sekali seminggu. Selain itu, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Baik, pemimpin sekte. Para tetua di paviliun warisan memahami maksud pemimpin mereka dan duduk. Ini adalah proyek jangka panjang yang dimulai sekarang. Saya ingin sekte ini memiliki struktur fungsional yang siap menyambut kedatangan murid-murid baru dalam 2 bulan. Jangan mengecewakan saya, ia menyimpulkan dengan nada serius dan tegas. Baik, ketua sekte, kali ini, semua orang di meja, bersama dengan para tetua luar yang berdiri di belakang mereka, berteriak serempak. Bagus. Tianzu mengangguk. Ada pertanyaan, tanyanya, sambil melirik ke semua orang yang hadir. Pemimpin sekte, Wen Tai, tetua dalam paviliun warisan, seorang pria dengan penampilan serius dan terpelajar, mengangkat tangannya, menarik perhatian pemimpin. Kapan yang lain akan tiba? Tanyanya dengan serius. Tianzu terus menatapnya dan berpikir. Kami tidak yakin kapan para tetua dan leluhur sekte lainnya akan tiba. Kami hanya tahu bahwa itu tidak akan lama lagi, akunya sambil menggelengkan kepala. Ternyata masih ada leluhur lain. Jian Huiyin, yang selama ini tetap diam dan mengamati, terkejut ketika mendengar itu. Begitu, Wen Tai mengangguk sebagai tanda mengerti dan menurunkan tangannya, dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Ada pertanyaan lain, tanya Tianzu, menatap semua orang lagi, tetapi hanya keheningan yang tersisa. Melihat bahwa tidak ada pertanyaan lagi yang tersisa, dia mengangguk. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa mengakhiri pertemuan ini, kata pemimpin yang acuh tak acuh itu. Semua tetua berdiri, mengepalkan tinju, dan membungkuk ke arah pemimpin dan leluhur. Pemimpin sekte, leluhur Bao, kami pamit, demikian mereka nyatakan dengan hormat. Bagus, kata Bao Wuji sambil tersenyum tipis kepada mereka, sementara Tianzu hanya mengangguk. Tatapannya tetap acuh tak acuh. Perlahan, semua orang mulai pergi, tetapi tepat ketika Jian Huiyin hendak keluar dari aula dengan tenang, seseorang memanggilnya. Tetua Jian, dia menoleh dan melihat seorang pria tampan, tampak berusia sekitar 30 tahun, tanpa janggut dengan rambut abu-abu seperti miliknya. Pria itu memancarkan aura yang tenang dan tajam, dengan pedang terselip di pinggangnya. Jian Huiyin tahu siapa dia, seorang tetua internal dari paviliun pedang. Tetua Jian, saya Feng Zhen. Karena kita berada di paviliun yang sama, saya pikir akan bijaksana untuk memperkenalkan Anda lebih lanjut tentang sekte ini dan menjawab pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki. Ia memperkenalkan dirinya dengan tenang. Jian Huiyin mengamatinya dengan saksama dan memperhatikan ketulusannya. Tidak ada nafsu atau keinginan dalam tatapannya, yang meyakinkannya dan membuatnya menerima niat baik dari sesama anggota paviliun dengan tenang. Baiklah, kalau begitu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Tetua Feng. Dia mengangguk, mengepalkan tinjunya sebagai tanda hormat dan terima kasih, meskipun wajahnya tetap acuh tak acuh. Tidak perlu terlalu formal, mari kita berjalan sambil berbicara. Feng Zhen mengangguk dan memberi isyarat ke depan. Baiklah, dia setuju. Mereka kemudian mulai berjalan berdampingan, melewati koridor-koridor panjang, indah, dan hikmat di aula utama sekte pedang bambu. Kurasa kau punya banyak pertanyaan, bukan? Tanya Feng Zhen dengan tenang, suaranya tenteram dan tegas, sambil mengagumi sekeliling dan dekorasi perak di dinding, serta rune dan formasi indah yang dipenuhi aura pedang tajam. Jian Huiyin hanya mengangguk, tidak begitu tertarik pada aula yang sudah membuatnya bosan melihatnya seperti yang jelas-jelas dirasakan oleh Tetua Feng. Kalau begitu, tanyakan saja. Dia tersenyum lembut. Ia menjadi termenung. Ada banyak pertanyaan, tetapi ia merasa tidak pantas untuk menanyakannya secara langsung. Hal-hal seperti, mengapa setiap paviliun hanya memiliki 2 tetua luar dan 2 tetua dalam, kecuali paviliunku, yang sekarang ditambah dengan kehadiranku. Mengapa, selain leluhur, semua orang tampak begitu muda? Mengapa ada begitu banyak rambut hitam di sekte ini? Bukankah itu menunjukkan akar spiritual campuran, atau bahkan akar 5 elemen? Mengapa para tetua paviliun hukuman ditugaskan untuk merekrut anggota baru? Banyak pertanyaan muncul, tetapi tampaknya tidak bijaksana untuk menyuarakannya, dan mengetahui jawabannya pun tidak akan memberikan banyak keuntungan baginya. Jadi, sebagai gantinya, dia menanyakan hal yang paling membuatnya khawatir.
Sampai kapan Sekte Dao tak terbatas akan tetap berada di dalam Sekte Pedang Bambu? Tanyanya dengan ekspresi serius. Feng Zhen mengangkat alisnya dan tersenyum, seolah-olah dia sudah menduga pertanyaan itu. Setahu saya, kita akan tinggal maksimal 5 tahun sebelum pindah, jawabnya, merasa geli melihat sedikit keterkejutan yang muncul di wajahnya yang biasanya acuh tak acuh. Memang, itu mengejutkannya. 5 tahun mungkin tampak lama bagi sebagian orang, tetapi baginya, itu seperti mengatakan kepada manusia biasa bahwa Anda akan tinggal di rumah mereka selama sebulan. Meskipun terasa agak merepotkan, sebulan berlalu dengan cepat. Bagi seseorang yang telah mempersiapkan diri selama puluhan tahun, 5 tahun adalah kabar yang sangat baik. Bahkan jika dia tidak yakin itu benar, harapan itu sendiri sudah cukup untuk menenangkan hatinya. Apakah itu satu-satunya pertanyaanmu? Tanya Feng Zhen dengan tenang sambil terdiam, tanpa menunjukkan ketidaksabaran tetapi dengan lembut menariknya keluar dari lamunannya. Jian Huiyin tersadar, baginya, itu adalah pertanyaan terpenting. Namun, tepat ketika dia hendak mengatakan bahwa dia tidak lagi ragu, sesuatu sepertinya terlintas di benaknya. Apa maksud pemimpin sekte itu ketika dia mengatakan jangan meremehkan material tingkat rendah sekte itu? Tanyanya penasaran, meskipun wajahnya tetap tanpa ekspresi. Pertanyaan itu membuat mata Feng Zhen berbinar. Oh, itu, ya, itu persis seperti yang dia maksud. Tapi menurutku bicara saja tidak seefektif menunjukkan. Bagaimana kalau kita sedikit beradu tanding? Usulnya, senyumnya semakin lebar saat hasrat untuk bertarung terpancar di matanya. Jian Huiyin bingung dengan keberanian seorang tetua pendirian fondasi yang menantangnya, tetapi dia tidak bisa menahan rasa penasaran tentang seberapa kuat sebenarnya seorang tetua internal dari sekte itu. Setelah mempertimbangkannya, dia menatap mata pria itu yang bersemangat, membara untuk bertarung, dan hatinya sendiri, hati seseorang yang menyukai pertempuran, tak bisa menahan diri untuk tidak sedikit bergetar. 113 latihan tanding. Di area terbuka di luar aula utama sekte, Jian Huiyin, pemimpin sekte pedang bambu, dan Feng Zhen, tetua dalam paviliun pedang sekte Dao tak terbatas, saling berhadapan. Kehadiran mereka saja, bahkan tanpa melakukan apapun, sudah membuat beberapa tetua dari kedua sekte yang lewat merasa khawatir, termasuk tetua agung dari sekte pedang bambu. Pemimpin sekte, apa yang sedang terjadi? Tanya tetua agung itu, bingung dan waspada. Ia khawatir perang bisa tiba-tiba pecah, terutama karena pihak lawan memiliki seseorang seperti Bao Wuji di antara barisan mereka. Dalam waktu singkat, semakin banyak orang berkumpul, terbagi menjadi 2 kelompok. Di satu sisi lapangan, para tetua sekte pedang bambu berkumpul, di sisi lain, para tetua sekte Dao tak terbatas. Para tetua sekte kedua tidak menimbulkan banyak kehebohan, karena aura mereka tersembunyi. Namun, meningkatnya konsentrasi aura dari para tetua sekte pertama menarik perhatian yang semakin besar, yang pada gilirannya menarik lebih banyak penonton tingkat tinggi dari kedua sekte. Jian Huiyin memandang tetua agung itu dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, ini hanya pertandingan sparring persahabatan antara aku dan tetua Feng, katanya dengan tenang. Kalimat itu melegakan sesepuh besar dan para pengikutnya, yang kemudian mengalihkan rasa ingin tahu mereka ke pihak lawan, bertanya-tanya bagaimana seorang kultivator tingkat pendirian fondasi berani menantang pemimpin sekte mereka yang terkenal dan kuat, yang memiliki kultivasi inti emas. Melihat sudah waktunya untuk memulai, Feng Zhen, tetua dari paviliun pedang, melangkah maju, menarik perhatian semua orang. Saya meminta semua rekan untuk mundur, agar tidak terganggu oleh pertandingan sparring persahabatan antara saya dan tetua Jian. Tetua Feng mengepalkan tinjunya dengan senyum tenang di wajahnya dan dengan sopan meminta semua orang untuk menjauh. Meskipun mereka merasa aneh melihat pemimpin sekte mereka dipanggil sebagai sesepuh, para sesepuh sekte pedang bambu, yang menyadari situasi tersebut, tetap tenang dan menyingkir setelah mengangguk sopan kepada Feng Zhen. Para avatar Aotian juga mundur tanpa rasa khawatir. Melihat semua orang telah meninggalkan area tersebut, dia menatap Jian Huiyin dengan senyum yang sedikit bersemangat. Tetua Jian, karena tujuan latihan tanding ini adalah untuk menunjukkan teknik tingkat rendah sekte kepadamu, mari kita batasi ranah kita terlebih dahulu pada pemurnian Qi dan kemudian pada pembentukan fondasi. Kau boleh menggunakan teknik dari ranah manapun yang kau inginkan, sementara aku akan membatasi diri pada teknik dari setiap ranah, jelasnya dengan jelas dan tenang, sambil tersenyum. Jian Huiyin memandangnya dengan aneh.
Cara bicaranya menunjukkan bahwa dia menguasai teknik di atas tingkat pendirian fondasi, yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Meskipun itu merupakan tantangan besar, individu yang sangat berbakat, setelah banyak belajar dan berlatih, dapat menggunakan beberapa teknik yang lebih sederhana dari alam yang lebih tinggi. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia adalah seorang kultivator inti emas. Baiklah, dia mengangguk dengan tenang dan acuh tak acuh. Aura Feng Zhen, yang sebelumnya tersembunyi, tiba-tiba melonjak, melepaskan fluktuasi tingkat pertama pemurnian Qi. Hal ini mengejutkan Jian Huiyin, karena dia tidak dapat mendeteksi bahwa tingkatan tersebut palsu. Mereka tidak hanya bisa memperdayai indraku dan menyembunyikan aura mereka, tetapi juga menyamarkan alam mereka dengan sangat sempurna sehingga aku tidak bisa membedakan mana yang palsu, mungkinkah? Saat dia merenung, sebuah kemungkinan yang menakutkan terlintas di benaknya. Bahwa mereka tidak memiliki kerajaan yang kukira mereka miliki, melainkan kerajaan yang lebih tinggi. Wajah Jian Huiyin yang sebelumnya acuh tak acuh berubah sedikit lebih serius dan muram. Sekarang dia akan menganggap latihan tanding ini serius dan mencoba mempelajari lebih lanjut tentang sekte lawan. Auranya juga turun ke tingkat pertama pemurnian Qi, tetapi masih mungkin untuk merasakan bahwa dia hanya menekan fluktuasi energi spiritualnya yang kuat, bukan benar-benar berada di alam itu, tidak seperti avatar Aotian, yang dapat mensimulasikannya dengan sempurna. Baiklah, mari kita mulai, kata tetua Feng sambil menghunus pedangnya dengan senyum gembira. Jian Huiyin tidak meremehkannya dan menghunus pedang bambunya, yang masih tersarung, dari pinggangnya. Aotian telah menerima teknik pedang tersembunyi dari sekte pedang bambu dan telah menemukan bahwa teknik tersebut tidak begitu hebat. Seni bela diri ini, khususnya, memungkinkan seseorang pada tahap awal inti emas untuk melakukan satu serangan yang setara dengan tahap menengah inti emas, dan hanya itu. Tidak peduli berapa tahun seseorang terus memelihara pedang tersebut, kekuatannya hanya akan bertambah sedikit, dengan batasan tertentu. Teknik ini berasal dari sekte pedang bambu, sebuah sekte inti emas tingkat rendah, jadi akan mengejutkan jika teknik ini benar-benar sekuat itu. Meskipun demikian, teknik ini tetap merupakan kartu truf yang layak dan cukup mengesankan. Namun di generasi ini, sesuatu telah berubah. Pemimpin sekte tersebut memiliki fisik pedang dan membangkitkan niat pedangnya selama tahap inti emas, yang sungguh luar biasa. Yang lebih menakutkan lagi adalah niatnya itu nyata, bukan sekadar prototipe. Dengan faktor-faktor tersebut, kekuatan pedangnya, setelah 100 tahun menyembunyikan ketajamannya, telah mencapai tingkat dahsyat yang setara dengan satu serangan tunggal seorang kultivator di puncak tahap inti emas. Dan mengingat kultivasinya baru berada di tahap awal alam tersebut, ini jauh melampaui batas asli teknik tersebut. Pedang di tangannya juga bukan senjata biasa. Itu adalah pedang warisan sekte pedang bambu, senjata tingkat inti kelas rendah. Dan setelah semua nutrisi yang diterimanya darinya, bahkan saat masih tersarung, pedang itu lebih kuat daripada pedang tingkat pendiri biasa. Namun Feng Zhen juga tidak dirugikan dalam hal persenjataan. Setelah ekspedisi, sekte tersebut telah memperoleh banyak material, yang memungkinkan para tetua dalam paviliun penempaan sekte Dao tak terbatas, meskipun mereka hanya memiliki teknik penempaan tingkat pemurnian yang disintesis, untuk membuat senjata yang setara dengan senjata tingkat pendiri. Berkat peningkatan kekuatan yang diberikan oleh posisi mereka sebagai master penempaan, senjata para tetua dalam saat ini hanya sedikit lebih rendah daripada senjata tingkat inti. Kembali di lapangan, dua tatapan bertemu, satu acuh tak acuh, yang lain bersemangat. Di luar arena latihan, para tetua mengamati konfrontasi itu dengan saksama. Kemudian, seolah-olah sebuah sinyal tak terlihat telah diberikan, pertempuran pun dimulai, dan mereka menyerbu ke arah satu sama lain secara bersamaan. Hanya dalam hitungan detik, mereka memperpendek jarak, dan Feng Zhen mengangkat pedangnya di atas kepala dan menurunkannya dengan ganas, sambil menyeringai garang. Jian Huiyin memblokir serangan itu dan mendorongnya kembali, lalu segera melancarkan tebasan diagonal yang diarahkan ke pinggangnya. Feng Zhen, dengan pedangnya masih terangkat tinggi akibat hentakan balik, dengan cepat menurunkannya kembali, mencegat serangan Jian Huiyin dan memaksanya mundur. Jian Huiyin melepaskan satu tangannya dari pedangnya, yang terpental akibat benturan, dan menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya membentuk gerakan pedang. Rune emas muncul, dan tanpa ragu, dia mengarahkan jari-jarinya ke dada pria itu. Feng Zhen tersenyum. Rune emas juga muncul di dadanya, dan ketika jari-jarinya menyentuh rune tersebut,
Mantra di ujung jarinya hancur tanpa meredupkan rune itu sedikit pun, seolah-olah menghantam dinding baja tanpa meninggalkan bekas. Memanfaatkan kesempatan itu, pedangnya, yang tadinya diarahkan ke tanah, terangkat dan mencoba menusuk perutnya. Mata Jian Huiyin sedikit melebar, tak percaya bahwa mantra serangan terbaiknya di tingkat pemurnian tidak berpengaruh terhadap mantranya yang setara. Dengan fisik pedang spesialnya, mantra pedangnya secara alami menjadi lebih tajam dan lebih kuat, tetapi sekarang, itu hanya menyoroti betapa menakjubkannya kekuatan mantranya. Mengesampingkan pikiran-pikiran itu, tak ada waktu untuk disia-siakan dengan pedang yang mengarah ke perutnya. Dia mengakui kekalahan dalam pertukaran kecil itu, meningkatkan kultivasinya ke tingkat pendirian fondasi dan dengan lembut mengalihkan pedangnya ke samping dengan telapak tangannya. Meskipun secara teknis dia telah kalah dalam pertempuran kecil pada tahap ini, matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya, tidak lagi kusam dan acuh tak acuh. Banyak hal telah terjadi sejak pertempuran dimulai, tetapi semuanya berlangsung cepat dan terus-menerus, kenyataannya hanya beberapa detik yang telah berlalu. Tanpa jeda, tahap kedua pertempuran dilanjutkan, kini berpusat di tingkat pertama pembentukan fondasi. Pedang-pedang berbenturan tanpa henti, dengan tingkat kekuatan dan intensitas mantra yang terus meningkat. Pada akhirnya, mereka bertarung dengan kekuatan penuh dari pembentukan fondasi yang telah disempurnakan. Meskipun begitu, dia terus kehilangan kendali. Namun hal ini justru membuat matanya bersinar lebih terang, membuatnya semakin tak terhentikan di medan perang, meninggalkan jejak kehancuran yang panjang dimanapun ujung pedang mereka melintas. Dia tahu bahwa kemungkinan besar dia tidak berbohong dan benar-benar hanya menggunakan teknik pedang dan mantra tingkat pendiri, sementara dia sendiri sudah menggunakan teknik tingkat inti terbaiknya. Selain itu, dia merasa bahwa pria itu masih belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Memang, meskipun teknik-teknik yang disintesis tersebut sebanding dengan teknik-teknik di tingkat yang lebih tinggi, teknik-teknik tersebut bukanlah sembarang teknik melainkan teknik-teknik terbaik di tingkat tersebut. Hal ini menjadi lebih jelas ketika Aotian mengingat pertempuran Bao Hui melawan penguasa kota Gunung Batu Hitam. Penguasa kota itu memiliki mantra tingkat pendiri, senjata dengan tingkatan yang sama, dan tingkat ketiga pembentukan fondasi. Sementara Bao Hui hanya mensintesis mantra tingkat pemurni dan berada di tingkat pertama pembentukan fondasi, dengan fondasi yang sangat buruk, karena Aotian baru saja menempa akar roh tingkat rendahnya pada saat itu. Meskipun begitu, Bao Hui tetap unggul dan hanya membutuhkan bantuan ketika penguasa kota menggunakan jimat yang berada di luar kemampuan mereka. Namun, Bao Hui tetap berhasil menghancurkan hampir seluruh kekuatan jimat tersebut. Dengan bonus posisi Feng Zhen, Aotian kini dapat dengan tenang menghadapi seseorang setingkat Jian Huiyin dan mengalahkannya menggunakan avatar ini. Belum lagi, dia masih memiliki pikiran avatar-avatarnya yang lain untuk membantunya. Nama, Feng Zhen artinya, pedang sejati. Posisi, Tetua Paviliun Pedang. Kultivasi, tingkat 1 alam inti emas, 1 alam utama di atas tuan rumah. Kemampuan posisi, sintesis niat pedang. Bonus posisi, bertarung melampaui batas kekuatan meningkat 3x. Dan meskipun Jian Huiyin bukanlah orang biasa, Aotian yakin dia akan mampu mengalahkannya menggunakan Feng Zhen, selama dia tidak menghunus pedangnya, dan itu tanpa mengungkapkan niat pedangnya, karena takut dia akan mengenalinya. Jika tidak, pertarungan akan menjadi tanpa ketegangan. Tentu saja, itu tidak akan mudah. Dia juga memiliki niat pedang dan kemungkinan memiliki inti emas berkualitas tinggi. Meskipun begitu, Aotian yakin dengan peluangnya. Namun, dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak kekuatan avatar manapun, untuk menjaga aura misteri sekte tersebut. Ketika dia melihat Jian Huiyin bersiap untuk meningkatkan kultivasinya ke inti emas, karena sudah jelas, mengingat betapa mudahnya Feng Zhen bertarung, bahwa dia sebenarnya tidak berada di tingkat pendirian dasar, melainkan di alam yang lebih tinggi, Aotian menyuruhnya menangkis pedang Jian Huiyin dan melompat mundur. Jian Huiyin, yang semakin bersemangat menyaksikan pertarungan itu, sampai-sampai senyum kecil muncul di wajahnya yang biasanya acuh tak acuh, kini juga menunjukkan kekhawatiran yang lebih besar terhadap kekuatan sekte Dao tak terbatas. Pada saat yang sama, dia ingin sekali mengeksplorasi teknik-teknik yang tersedia baginya, terjebak dalam gejolak emosi yang konstan. Dia terkejut melihatnya tiba-tiba mundur dan menyarungkan pedangnya. Melihat ekspresi bingungnya, Feng Zhen tersenyum kecut dan menunjukkan sedikit rasa menyesal di tengah medan pertempuran yang kini porak-poranda akibat duel mereka. Tetua Jian, sebaiknya kita berhenti di sini.
Pertandingan sparring ini hanya dimaksudkan untuk menunjukkan sekilas teknik yang sekarang kau kuasai. Jangan sampai kita memperpanjangnya, jelasnya di bawah tatapan sedikit kecewa wanita itu, kekecewaan yang terlihat bahkan di balik ekspresi acuh tak acuhnya. Sepertinya dia benar-benar suka bertarung. Sebelumnya, saat melawan Tianzu, dia tidak bisa menikmati dirinya sendiri, itu adalah pertarungan yang serius. Tetapi dalam sparring seperti ini, di mana aku memberinya lawan yang seimbang, entah bagaimana dia tampak jauh lebih rileks dan bersemangat, bahkan dengan wajah acuh tak acuh itu, Aotian merenung sambil mengamatinya. Jian Huiyin, meskipun tidak mengerti mengapa tetua ini, yang jelas menikmati pertempuran dan yang menurut instingnya masih memiliki kekuatan terpendam, ingin berhenti tiba-tiba, tetap menghormati keinginannya. Dia menghela napas dalam hati dan mengembalikan pedang bambunya ke pinggangnya. Tetua Feng, terima kasih atas pertandingannya. Dia mengepalkan tinju sebagai tanda hormat. Feng Zhen membalas isyarat tersebut dan tersenyum. Aku juga menikmatinya, katanya dengan tulus. Dan memang, Aotian menikmati berlatih tanding dengannya. Jian Huiyin dengan tenang mengamatinya setelah pertempuran berakhir, dan tanpa sadar melirik jubah ungunya, tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan 19 tetua dalam sekte Dao tak terbatas lainnya yang pernah dilihatnya. Mungkinkah mereka semua sekuat Feng Zhen? Atau dia kasus khusus? Karena jika itu yang pertama, bahkan tanpa leluhur Bao, sekte ini jauh lebih menakutkan daripada yang kubayangkan. 114 memanggil semua murid. Hari baru telah dimulai di Sekte Pedang Bambu, tetapi diskusi tentang hari sebelumnya masih berlangsung sengit di antara para petinggi sekte tersebut. Pertandingan latih tanding antara Jian Huiyin dan Feng Zhen cukup berdampak untuk memperjelas bahwa Sekte Dao tak terbatas bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Namun, hal ini belum sampai ke telinga generasi muda dari kedua sekte tersebut. Lagi pula, itu hanyalah pertarungan persahabatan, dan menyebarkan fakta bahwa pemimpin Sekte Pedang Bambu telah bertarung melawan seorang tetua internal dan tetap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan hingga akhir akan merusak otoritas sekte tersebut. Namun bagi Aotian, itu hanyalah sebuah kejadian kecil. Saat itu, dia berada di kamarnya di dalam rumah gua, mata terpejam, kaki bersilang, dikelilingi oleh batu-batu elemen yang perlahan meredup. Jelas sekali dia sedang berlatih kultivasi. Selama perjalanan 15 hari itu, dia terus berlatih kultivasi. Namun, setelah mencapai alam pembentukan fondasi, waktu yang dibutuhkan untuk maju meningkat drastis, dan Aotian belum naik satu level pun. Namun, waktu itu tidak sia-sia. Dia hampir mencapai terobosan. Selain itu, selama periode ekspedisi, Aotian tidak hanya mencari sumber daya tetapi juga terus belajar lebih banyak tentang dunia ini, secara bertahap membentuk pemahaman dan pengetahuan umumnya sendiri. Sebagai contoh, ia menemukan bahwa akar unsur tunggal berkualitas sempurna biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun untuk menyelesaikan pemurnian Qi, itulah sebabnya akar tersebut sangat dihargai oleh semua sekte. Namun, sama menakutkannya dalam kultivasi, akar-akar itu juga sangat langka. Akar sempurna, secara umum, memang langka. Sejauh ini, di antara murid-murid yang direkrut Aotian, hanya Xiaoling yang memilikinya, dan itu pun akar elemen tunggal. Dia beruntung bisa menemukannya. Tentu saja, dengan teknik sintesis Aotian, seorang murid dengan akar campuran sempurna dapat berkultivasi dengan kecepatan yang sama seperti murid dengan akar elemen tunggal sempurna, tetapi tetap saja, tidak ada akar sempurna kedua di sekte tersebut. Mengenai pembentukan fondasi, dia mengetahui bahwa akar elemen tunggal berkualitas sempurna biasanya membutuhkan waktu sekitar 70 tahun untuk menyempurnakan ranah tersebut, dengan asumsi kondisi ideal, seperti urat spiritual tingkat kedua, sumber daya yang baik, tanpa kekurangan, tanpa keracunan, dan fokus penuh pada kultivasi tanpa kemalasan. Rata-rata umur seseorang di alam pendirian fondasi berkisar antara 200 hingga 250 tahun, artinya para kultivator dengan akar elemen tunggal yang sempurna memiliki peluang bagus untuk mencapai alam inti emas. Jika akar yang digunakan berkualitas tinggi, bukan sempurna, waktu yang dibutuhkan berlipat ganda menjadi 140 tahun, yang masih dianggap sangat baik. Tentu saja, semua ini mengasumsikan kultivasi ideal yang tidak terganggu. Tetapi kehidupan seorang kultivator jauh dari damai. Banyak faktor yang menghambat kemajuan, kekurangan sumber daya, konflik, ekspedisi, kebutuhan untuk menguasai teknik, cedera serius, belum lagi seseorang tidak bisa hanya hidup dengan berkultivasi tanpa henti.
Dan karena akar unsur tunggal sangat langka, dan yang berkualitas tinggi bahkan lebih langka lagi, memiliki kedua ciri tersebut secara bersamaan membuatnya sangat sulit ditemukan. Lebih buruk lagi, banyak yang lahir di antara manusia dan tidak pernah ditemukan, yang menjelaskan rendahnya jumlah ahli di gurun. Sedangkan untuk akar berkualitas sedang, waktunya berlipat ganda lagi, mencapai 280 tahun untuk menyelesaikan pembentukan fondasi. Para kultivator dengan akar seperti itu umumnya dianggap tidak memiliki harapan untuk mencapai inti emas, karena masa hidup mereka yang terbatas. Tak perlu dikatakan, hal yang sama berlaku untuk akar berkualitas rendah. Tentu saja, aturan-aturan ini tidak mutlak. Para kultivator bisa saja beruntung dan berhasil, tetapi di padang pasir, peluang seperti itu hampir tidak ada. Adapun pengaruh fisik khusus terhadap kultivasi, Aotian hanya mengetahui bahwa fisik tersebut memungkinkan mereka yang memilikinya untuk berkultivasi lebih cepat, menambahkan lapisan bakat ekstra. Setelah merenungkan kumpulan fakta ini, Aotian merasa bersyukur atas sistemnya dan kemampuan avatar-avatarnya. Syukurlah, teknik sintesisku dapat mempercepat proses kultivasi dan juga memberikan harapan kepada para kultivator dengan akar campuran. Aotian merenung, senyum kecil terbentuk di bibirnya. Selama perjalanan menuju sekte tersebut, para avatar tetua luarnya juga berlatih kultivasi di waktu luang mereka, mengumpulkan pengalaman untuknya. Dan dengan Bao Huji secara pribadi mengawasi kultivasinya, Aotian membuat kemajuan pesat di jalannya menuju keabadian. Keabadian, kata yang aneh. Meskipun kultivasiku perlahan memperpanjang umur dan kekuatanku, kata itu masih terasa begitu jauh, terutama dibandingkan dengan 250 tahun yang kumiliki, atau bahkan ribuan tahun yang masih bisa dijalani Bao Huji. Hei, kalau dipikir-pikir, jika aku mati karena usia tua, apakah aku akan terlahir kembali dalam wujud baru dengan kemudahan yang diperbarui? Atau aku hanya akan terus mati karena usia tua berulang kali sampai aku kehabisan wujud? Sebuah pertanyaan absurd muncul di benaknya. Bro, dia bergidik hanya membayangkan kemungkinan meninggal berulang kali karena usia tua dalam hitungan menit. Sistem, apa yang terjadi jika tubuh utamaku mati karena usia tua? Aotian mencoba bertanya. Mohon maaf, host, informasi yang Anda minta tidak tersedia. Bisa ditebak? Aotian memutar bola matanya dalam hati melihat sistem itu, yang pada dasarnya hanya tahu cara mengulang kalimat itu setiap kali dia bertanya sesuatu. Menyingkirkan pikiran-pikiran yang berserakan, Aotian perlahan kembali fokus pada kultivasinya. Kecepatannya tidak bisa dibilang lambat jika dibandingkan dengan murid-murid sekte Dao tak terbatas, yang sebagian besar memiliki akar berkualitas tinggi, berkat pikiran tingkat tinggi dari avatar-avatarnya yang membantunya berkultivasi. Kecepatannya tidak kalah dengan kultivator yang memiliki akar berkualitas sedang, mungkin bahkan sedikit lebih baik. Dan Aotian sudah meneliti cara-cara untuk meningkatkan kualitas akar tanamannya sendiri. Sore itu, teriakan keras menggema di seluruh lembah rumah-rumah gua, menyerukan dukungan dari para murid batin dan luar. Murid-murid dalam dan luar sekte Dao tak terbatas. Berkumpullah di sini segera. Suara yang dahsyat itu mencapai setiap gua, mengaktifkan formasi-formasi yang menghalangi suara dan memancarkan peringatan lembut bagi para murid di dalam tempat tinggal mereka. Bahkan gua Aotian yang paling tersembunyi pun menerima peringatan tersebut, dan beberapa menit kemudian, dia dan Rihai keluar dari kamar masing-masing. Rihai menatap Aotian dengan bingung. Siapa yang menelepon kita? Tanyanya. Tidak yakin apakah pria itu akan tahu. Pasti Bao Hui, tetua dalam paviliun harta karun. Dia juga untuk sementara bertanggung jawab atas para murid dalam, jawab Aotian singkat, sambil menggenggam tangannya dan meninggalkan gua di sisinya. Rihai mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Aotian kemungkinan besar telah lama terpisah dari sekte, dia seharusnya tidak tahu tentang posisi sementara. Tetapi dia tahu bahwa Aotian memiliki semacam komunikasi jarak jauh yang rahasia dengan para tetua sekte, sesuatu yang telah terbukti ketika dia langsung tahu bahwa dia telah ditemukan oleh sekte beberapa bulan sebelum Bao Huji datang untuk menjemput mereka. Tetua Bao Hui, apakah dia cucu dari leluhur Bao yang kita lihat tadi di aula utama sekte pedang bambu? Tanya Rihai penasaran sambil bergandengan tangan meninggalkan gua. Ya, Bao Hui yang itu. Aotian tersenyum dan mengangguk. Mereka tak membuang waktu lagi dan melompati bebatuan di sisi tebing, meninggalkan cekungan tempat rumah gua mereka berada. Mereka berlari menuju sumber suara itu, dari mana aura pendirian fondasi terpancar, memberi isyarat kepada para murid kemana harus pergi.
Tidak butuh waktu lama sebelum mereka sampai di sebuah alun-alun batu tempat puluhan orang berkumpul, dan lebih banyak lagi yang terus berdatangan. Sebagian besar mengenakan jubah abu-abu, jubah murid luar, sementara satu atau dua orang mengenakan jubah putih, yang menunjukkan bahwa mereka adalah murid dalam. Saat mereka mendekat, beberapa murid menatap mereka, dan beberapa bahkan berani sedikit terpesona oleh kecantikan Rihai, yang membuat wajah Aotian menjadi gelap saat dia melangkah di depannya, menatap dingin ke arah para pria itu. Setidaknya, mereka yang melihat, setelah melihat Aotian dan menyadari bahwa dia memegang tangannya, tersenyum meminta maaf dan berpaling, menghindari tatapan lebih lanjut. Haruskah aku mengusir beberapa murid laki-laki? Aotian bertanya-tanya. Dia hanya mempertimbangkan untuk mengusir mereka karena mereka tidak terus menatapnya dan benar-benar meminta maaf. Jika tidak, dia mungkin akan memiliki pemikiran yang lebih ekstrim. Rihai meremas tangannya, seolah-olah dia bisa merasakan apa yang dipikirkan pria itu, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum geli. Dengan menatap matanya, dia tampak mengerti apa yang ingin disampaikan wanita itu. Jangan bersikap seperti itu. Jangan gunakan pengaruhmu untuk mengusir mereka. Mereka tidak menatap dengan kasar, dan ketika kau ikut campur, mereka berhenti, kata tatapan mata Rihai. Aotian mengerutkan hidungnya, sedikit kesal. Namun kemudian, ia merasakan tatapan beralih ke arahnya, dan melihat sekeliling, ia menyadari bahwa beberapa murid perempuan sedang memperhatikannya dengan penuh minat. Jika Rihai adalah pria tercantik di antara para wanita, Aotian dengan bangga dapat mengatakan bahwa ia juga merupakan sosok yang sangat menarik di antara para pria. Mata Rihai berkedut, dan dia melangkah di depan Aotian, menatap gadis-gadis itu dengan kesal. Menghadapi hal ini, para murid perempuan itu mengalihkan pandangan mereka, tak berdaya. Rihai menoleh kepadanya dan berbicara melalui tatapan matanya. Mungkin pengaruhmu diperlukan. Dia menatapnya dengan serius, dan Aotian tak bisa menahan rasa geli melihat pemandangan itu. Dia mencium kening Rihai, dan keduanya mengesampingkan masalah itu, kembali fokus menunggu pertemuan dimulai. Sementara itu, agak jauh di sana, seorang gadis kecil yang imut dan manis dengan kepang hitam di kedua sisi kepalanya, mengenakan pakaian abu-abu, sedang memperhatikan pasangan Aotian dan Rihai dengan mata berbinar. Kak Ling, pasangan itu sangat cantik. Tapi aku belum pernah melihat mereka sebelumnya, seru Lin Xiaoxue, gadis kecil yang pernah meminta pil pembersih sumsum tulang kepada tetua Zhao, dengan kagum dan sedikit kebingungan. Xiao Ling, satu-satunya murid dengan akar sempurna di Sekte Dao tak terbatas, mengenakan pakaian putih dengan rambut birunya yang dikepang rapi, memandang ke arah itu dengan rasa ingin tahu. Memang benar, dia sedikit terkesan dengan kecantikan pasangan itu, tetapi hampir segera mengalihkan pandangannya dan tersenyum pada Lin Xiaoxue, tidak terlalu tertarik dari mana mereka berasal. Dia menduga mereka pasti direkrut saat mereka sedang melakukan ekspedisi. Meskipun dia tidak terlalu tertarik pada pasangan itu, dia tidak ingin bersikap tidak sopan kepada adik perempuannya yang sangat disayanginya, jadi dia tetap tersenyum ramah dan mengangguk padanya. Lin Xiaoxue menatap kakak perempuannya dan, menyadari bahwa kakaknya juga tidak terlalu tertarik pada mereka, menghentikan pembicaraan dan kembali mengobrol dengannya. Saudari Ling, kau baru saja tiba dan belum sempat mempelajari teknik pembentukan fondasi, kan? Tanyanya sambil mengedipkan mata besarnya yang cerah. Ya, adik Chang Song dan aku adalah kelompok murid terakhir yang tiba, dan kami tidak bisa mendapatkan teknik kami karena para tetua tidak ada kemarin. Saudari Xiaoxue, kau juga telah mencapai kesempurnaan dalam pemurnian Qi dan berhak menerima teknikmu menggunakan poin jasa. Kita bisa mengambilnya bersama nanti. Xiao Ling tersenyum lembut pada gadis kecil itu. Dia mengangguk gembira, tetapi wajahnya dengan cepat berubah sedikit getir. Saudari Ling, sayang sekali kau baru datang sekarang. Kalau tidak, kau pasti sudah menjadi kultivator tingkat pendirian fondasi sekarang. Sepertinya sekte memberikan jalan bagi murid-murid yang lebih tua untuk berkultivasi, dan ketika mereka tiba, mereka sudah menyempurnakan pemurnian Qi, dan segera naik ke tingkat pendirian fondasi, katanya dengan sedikit enggan. Bukan berarti dia tidak menyukai murid-murid yang lebih tua atau tidak ingin mereka maju. Tetapi kakak perempuannya akhirnya tertinggal karena datang terlambat ke sekte tersebut, dan dia merasa itu sangat disayangkan. Oh, benarkah begitu? Xiao Ling, yang baru tiba kurang lebih sehari yang lalu, belum sempat mempelajari hal-hal ini dan terkejut mendengarnya. Ya, gadis kecil Lin Xiaoxue mengangguk cepat, kepang rambutnya bergoyang-goyang.
Dan sebagian besar murid, seperti aku, mencapai kesempurnaan pemurnian Qi selama hari-hari kita berada di Sekte Pedang Bambu. Jika Saudari Ling kembali lebih awal, dengan bakatmu, kau pasti akan jauh lebih unggul dari kita semua, katanya dengan yakin, menatap tegas Saudari Ling yang lembut. Xiao Ling hanya tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, tanpa menunjukkan kekhawatiran. Mereka hanya unggul beberapa hari. Dengan bakatku, aku tidak akan tertinggal lama. Aku tidak pernah ingin kalah dari siapapun dalam hidup ini. Dengan pikiran penuh keyakinan dan tatapan tegas itu, dia memperhatikan saat murid-murid lainnya tiba. 115 aku bertaruh padamu. Dikelilingi oleh kerumunan murid, Bao Hui dan Tetua Zhang dengan tenang menunggu semua orang berkumpul. Sementara itu, para murid berbincang-bincang dengan tenang di antara mereka sendiri, menunjukkan rasa hormat kepada para tetua. Di pinggir kerumunan, kepala Chang Song yang berambut putih mengintip dengan hati-hati sambil mengamati sekelilingnya, berusaha meminimalkan kehadirannya sebisa mungkin. Dia menganalisis kerumunan dan, setelah melihat Aotian agak jauh, menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, berharap tidak terlihat. Namun sayangnya, meskipun Aotian tidak menyadarinya, avatar-avatarnya pasti akan memperhatikannya. Jadi, tepat ketika Chang Song mengira dia akan lolos dari kesialan itu tanpa disadari, dia melihat Long Aotian berbalik, menatap lurus ke arahnya, tersenyum, dan melambaikan tangan. Chang Song memucat karena takut. Meskipun begitu, dia memaksakan diri untuk mengangguk, memasang senyum sopan yang lebih mirip seperti hendak menangis, sementara tubuhnya perlahan-lahan merosot hingga menghilang di antara para murid di sekitarnya. Masalah, orang itu benar-benar pembuat masalah. Chang Song bermandikan keringat, dalam hati memarahi dirinya sendiri karena kecerobohannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati lain kali. Para murid di sekitarnya memandanginya dengan aneh. Bagaimanapun, dia adalah seorang murid inti, dan tiba-tiba dia berjongkok di tanah, berkeringat. Rihai, yang menyadari kehadiran Chang Song saat Aotian menatapnya, merasa aneh dan penasaran. Dia melangkah lebih dekat ke pasangannya dan memberi isyarat dengan tangannya agar pria itu sedikit menurunkan badannya. Bingung dengan tindakan tiba-tiba itu, Aotian sedikit menundukkan kepalanya, dan dia menangkupkan tangannya di sekitar telinganya, berbisik. Tianer, apa kau melakukan sesuatu padanya? Mengapa dia terlihat sangat takut padamu? Dia lebih memilih untuk tidak menyampaikan pertanyaan itu melalui energi spiritual, karena hal itu dapat dengan mudah dicegat oleh seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya atau Aotian tanpa sepengetahuan mereka. Sebagai gantinya, dia menciptakan perisai energi kecil di telapak tangannya dan berbicara langsung ke telinganya, sebuah metode yang membuat penyadapan jauh lebih sulit tanpa dia sadari. Dia melakukan ini karena dia tidak yakin apakah itu mungkin masalah yang sensitif. Aotian terkejut dengan metodenya. Meskipun agak kasar, metode itu efektif untuk mencegah individu yang lebih kuat menguping. Mengesampingkan hal itu, dia fokus pada pertanyaannya dan tak bisa menahan senyum, berbisik pelan sebagai balasan, tanpa menggunakan penyamaran apapun, karena apa yang akan dia katakan bukanlah rahasia. Aku tidak melakukan apapun, tapi kurasa dia mendengar namaku yang arogan dan menganggapku sebagai orang penting. Jadi dia takut untuk ikut campur. Dia berbisik ke telinganya, sambil merasa geli. Rihai menatap Aotian dengan tatapan aneh namun geli, mengira dia hanya bercanda. Lagi pula, mungkinkah seseorang benar-benar sepengecut itu di dunia ini? Tapi kemudian, dia perlahan mengingat rangkaian peristiwa dan bagaimana Chang Song mulai bertingkah aneh setelah mendengar nama Aotian. Semakin dia menganalisis, semakin lebar mulutnya terbuka karena tak percaya. Apakah orang seperti itu benar-benar ada? Pikirnya, tercengang. Tapi kemudian dia terdiam. Tunggu, Aotian benar-benar orang penting. Bukankah itu berarti wajar jika dia takut? Semakin dia memikirkannya, semakin absurd semuanya itu tampak. Puff! Aotian tak kuasa menahan tawa melihat ekspresi terkejut Rihai dan perubahan ekspresi wajahnya yang terus-menerus. Hal itu membuat Rihai tersadar dari lamunannya, dan dia menatapnya dengan bingung. Aotian hendak menggodanya lagi, tetapi melalui avatar-avatarnya, dia menyadari bahwa semua murid telah tiba dan sudah waktunya pertemuan dimulai. Bao Hui berdeham sambil menutup mulutnya dengan tangan, melepaskan gelombang aura lembut yang langsung menarik perhatian semua orang. Percakapan langsung terhenti, dan semua orang menoleh ke arahnya dengan hormat dan waspada. Sekarang semua sudah berkumpul, mari kita mulai, kata Bao Hui,
suaranya diperkuat dengan energi spiritual agar semua orang dapat mendengar dengan jelas. Kemudian dia menatap Tetua Zhao di sampingnya, memberi isyarat agar dia berbicara. Tetua Zhao menyatukan kedua tangannya sebagai tanda hormat kepada Bao Hui, dan setelah menerima anggukan, ia melangkah maju untuk berbicara kepada hadirin. Kalian semua dipanggil ke sini hari ini untuk menerima beberapa pengumuman dari sekte. Tetapi pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat atas usaha kalian. Kemajuan kalian terlihat jelas oleh semua orang. 3 bulan yang lalu, ketika saya mengumpulkan kalian, banyak di antara kalian datang dengan lambat karena kurangnya vitalitas. Hari ini, kita melihat pemandangan yang sama sekali berbeda. Petik 2. Tetua Zhao memandang kelompok itu dengan senyum puas. Para murid yang lebih tua saling bertukar pandangan lega dan gembira. Lebih dari siapapun, mereka tahu betapa banyak kehidupan mereka telah berubah sejak bergabung dengan sekte tersebut. Rasa syukur yang mereka rasakan kepada sekte Dao tak terbatas tak terukur. Mampu menembus ke alam kultivasi berikutnya sama artinya dengan menerima kehidupan kedua bagi mereka yang sudah berada di usia senja. Dan mendapatkan kehidupan baru, terutama di dunia kultivasi ini, bukanlah sesuatu yang mudah dibalas. Mereka rela mengorbankan kehidupan baru itu demi sekte, jika diperlukan. Meskipun sekte itu masih baru dan mereka berada di sana kurang dari setengah tahun, tingkat loyalitasnya sudah sangat tinggi. Tetua Zhao, melihat senyum cerah dan mata penuh rasa terima kasih, mengangguk puas. Melihat kalian semua seperti ini membuatku bahagia. Tapi kuharap kalian tidak akan puas hanya dengan ini. Kesempatan yang ditawarkan sekte kita tidak dapat ditemukan di tempat lain, dan kesempatan itu tidak terbatas hanya pada pendirian yayasan. Ekspresinya kehilangan senyum, dan nadanya menjadi sangat serius. Para murid pun ikut terdiam dan mengangguk dengan hikmat. Meskipun belum semuanya mencapai tahap pendirian fondasi, mereka tahu bahwa itu sudah di depan mata, namun, mereka tahu itu sudah dalam jangkauan. Selama periode ini, dengan mengamati para murid dari sekte inti emas yang sesungguhnya, seperti sekte pedang bambu, mereka menyadari bahwa sumber daya dan terutama teknik kultivasi yang diberikan kepada mereka oleh sekte Dao tak terbatas sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan apa yang diterima oleh para murid di sekte inti emas biasa. Mereka yakin bahwa sejarah sekte Dao tak terbatas jauh melampaui imajinasi mereka, begitu pula masa depan yang menanti mereka di dalamnya. Baiklah, izinkan saya memulai dengan pengumuman. Sekte akan memulai pengajaran publik dalam seni kultivasi tambahan, yang saat ini terbatas pada penempaan, formasi, alkimia, dan jimat. Selain itu, akan ada kelas ilmu pedang dan juga pengajaran serta bimbingan dalam mantra. Masing-masing akan diadakan pada hari yang berbeda dalam seminggu di paviliun masing-masing, dengan pengajaran mantra ditangani oleh paviliun warisan. Tetua Zhao menjelaskan, dan mata para murid sudah mulai berbinar-binar. Mereka tahu bahwa tidak ada yang biasa di dalam sekte itu, jadi ini bukan kesempatan yang ingin mereka lewatkan. Sebaliknya, mereka sangat bersemangat. Tetua Zhao, Lin Xiaoxue, gadis kecil yang pemberani, melompat sambil mengangkat tangannya, kepang rambutnya bergoyang-goyang. Setelah berbicara dengan Tetua Zhao terakhir kali, ketika dia meminta pil pembersih sumsum tulang, dia menyadari bahwa beliau adalah tetua yang sangat baik. Itulah sebabnya dia tidak takut untuk berbicara. Kapan pengajarannya dimulai? Tanyanya, matanya berbinar. Tetua Zhao menatapnya dengan senyum tak berdaya. Nak, tidak bisakah kau tenang? Aku baru saja akan mengatakan sesuatu, jawabnya dengan nada kesal namun lembut. Lin Xiaoxue segera menutup mulutnya dengan kedua tangan, tetapi senyum di matanya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menyesal. Rihai juga melihat pemandangan itu dan, seperti para murid ketika pertama kali tiba, terkejut oleh kerendahan hati dan kebaikan tetua yang tulus. Para tetua yang dikenalnya biasanya hanya menunjukkan kebaikan secara pribadi, kepada keluarga mereka. Di depan umum, mereka menjaga sikap serius dan menjaga jarak untuk memancarkan kebijaksanaan dan otoritas. Namun sejak tiba di sekte tersebut, ia pertama kali menyaksikan seorang leluhur berdebat di depan umum dan memukul seorang tetua, yang kebetulan adalah cucunya, Tetua Bao Hui yang berdiri tepat di sana, dan sekarang ia melihat seorang tetua yang sangat baik dan ramah di hadapannya, tanpa sedikit pun kesombongan. Dia bertanya-tanya apakah dia hanya beruntung bisa menyaksikan pemandangan langka seperti itu secara beruntun, atau apakah ini memang hal yang normal di sekte Aneh Aotian, yang sekarang juga dia ikuti. Kelas akan dimulai besok, mengikuti urutan yang saya sebutkan, menempat terlebih dahulu,
kemudian formasi, alkimia, jimat, ilmu pedang, dan terakhir mantra dan teknik umum. 1 kelas per hari, dengan 1 hari libur sebelum siklus baru dimulai. Dia menjelaskan, sambil tersenyum lagi melihat ekspresi gembira di wajah para murid, tetapi tetap memberikan beberapa peringatan. Saya menyarankan agar Anda tidak mencoba merangkul seluruh dunia dan akhirnya membuang waktu berharga yang dapat Anda investasikan dalam pengembangan diri dengan mencoba mempelajari beberapa seni sekaligus. Saran saya adalah fokus pada 1, atau paling banyak 2 disiplin ilmu. Setelah Anda mencapai kemajuan yang baik dan tidak dapat melangkah lebih jauh, pertimbangkan untuk mencoba yang lain, untuk memperluas wawasan Anda. Kata-kata tulus dan serius Tetua Zhao menyadarkan banyak murid dari ilusi mereka. Mereka tak kuasa menahan rasa muram saat menyadari betapa dekatnya mereka dengan keserakahan dan hampir kehilangan jati diri. Namun tidak semua orang tersadar, beberapa tampaknya masih bertekad untuk mencoba segalanya. Akan selalu ada 1 atau 2 orang yang baru belajar setelah dihantam oleh kenyataan. Tepat ketika Tetua Zhao hendak melanjutkan, sebuah suara manis seperti anak kecil memanggilnya lagi, membuatnya tersenyum geli sekaligus tak berdaya. Tetua, bukankah sekte ini juga memiliki paviliun binatang buas? Bukankah mereka juga akan mengajar? Itu adalah Lin Xiaoxue lagi, gadis kecil itu, bertanya dengan mata berbinar. Aotian tidak terkejut bahwa dia mengetahui tentang paviliun binatang. Meskipun sebelumnya tidak aktif, para tetua internal masih memiliki pengaruh di sekte tersebut, dan para murid akhirnya mendengar dan mengetahuinya. Nah, paviliun binatang baru saja melanjutkan operasinya dan saat ini belum merencanakan pelajaran umum, tetapi itu membawa kita ke poin kedua pertemuan hari ini. Zhao menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan melanjutkan. Para murid inti sekarang dapat memilih paviliun untuk berafiliasi, jika mereka mau. Di sana, mereka akan memiliki kesempatan untuk berkembang dengan cara yang lebih terarah di bawah pengawasan para tetua yang bertanggung jawab. Mereka yang ingin bergabung dengan paviliun hendaknya berbicara dengan Tetua Bao Hui untuk lebih memahami prosesnya. Dia menjelaskan, sambil melirik Bao Hui di sampingnya, yang dengan tenang mengangguk ke arah kerumunan, sambil tetap menaruh tangannya di belakang punggung. Kelima murid inti sekte itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka setelah mendengar hal ini, meskipun beberapa di antara mereka masih ragu tentang jalan mana yang harus diambil. Para murid luar juga merasa gembira, dengan penuh harap menantikan kesempatan untuk membuktikan diri dan menjadi murid dalam juga, dan kemudian memilih paviliun. Terakhir, ini adalah peta terkini yang menunjukkan lokasi setiap paviliun sekte kita di dalam sekte pedang bambu. Mereka yang ingin menukarkan teknik dan mantra menggunakan poin kontribusi mereka dapat langsung menuju paviliun warisan. Ia menyimpulkan, sambil mengetuk kantung penyimpanannya dan mengirimkan pancaran cahaya ke tangan semua murid. Mereka membuka telapak tangan mereka dan melihat lembaran giok, dengan cepat memahami bahwa peta-peta itu tersimpan di dalamnya. Kali ini, kami hanya datang untuk menyampaikan pengumuman singkat ini dan mempersiapkan kalian. Sekte saat ini sedang mengoptimalkan prosesnya, dan sebentar lagi kalian akan melihat perubahan lebih lanjut. Tetapi pada akhirnya, semua ini demi kebaikan sekte. Tetua Zhao tersenyum lalu mundur selangkah, menyelesaikan pengumumannya. Bao Hui tersenyum padanya, mengangguk, lalu melangkah maju dan mengambil alih panggung. Sebelum kita mengakhiri ini, ketahuilah bahwa sekte akan melakukan perekrutan baru sekitar 2 bulan lagi, yang melibatkan semua 16 kota. Saya sangat mendorong kalian untuk menggandakan upaya kultivasi kalian, baik untuk meraih kesempatan menjadi murid inti melalui tantangan yang akan datang atau melalui rekomendasi dari para tetua, atau sekadar memastikan kalian tidak disusul oleh murid-murid baru yang akan datang. Lakukan yang terbaik. Bao Hui berbicara dengan serius, menatap setiap orang di sana. Aura beratnya membuat semua murid menjadi hikmat dan bertekad. Melihat ekspresi tegas dan anggukan mantap mereka, bukan karena terkejut, seolah-olah mereka telah memperkirakan momen ini akan datang, Bao Hui tersenyum puas. Kemudian tatapannya kembali serius, memperingatkan para murid dan membuat mereka memperhatikan dengan saksama kata-kata selanjutnya. Nah, itulah semangatnya. Jangan mengecewakanku, kalian semua. Aku percaya pada potensi kalian. Aku bahkan bertaruh 3 batu roh tingkat rendah bahwa kelompok murid berikutnya tidak akan melampaui kalian, dan jika aku kalah, aku harus mengencangkan ikat pinggangku. Masa depan kantongku ada di tangan kalian. Dia berbicara dengan penuh keyakinan,
menyampaikan kalimatnya dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun kata-kata inspiratifnya, hampir membuat para murid pingsan di tempat. Ia menerima tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya. Satu pikiran seolah bergema di benak semua murid. Kepercayaan diri macam apa itu kalau kau hanya berani bertaruh 3 batu spiritual kelas rendah? Selanjutnya bab 116 bertemu dengan murid-murid lain.